warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 SDN Kalibotolor 4 Jatiroto. Acara pertama, marilah kita buka pada acara siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kalibotolor 4, yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman rekan sejawat Bapak Ibu Guru SDN Kalibotolor 4. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SDN Kalibotolor 4 kepada Ibu Yulia Estiorini SPDSD. Disilahkan. Ibu dan Bapak Guru SDN Kalibotolor 4 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah kesehatan khususnya, dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali melaksanakan aktivitas kedinasan kita pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung, yaitu dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Rini, dalam diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, dengan adanya program guru penggerak ini yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita wajib bersyukur, patut berterima kasih kepada pemerintah karena adanya program ini dengan menambah ilmu bagi guru-guru yang ikut CGP.
Semoga kiranya ilmu itu bermanfaat bagi para PCGB dan juga guru-guru yang lain. Dan semoga kedepannya juga guru-guru yang lain, Bapak Ibu guru yang belum mendapat kesempatan menjadi CGB bisa mengikuti program dari pemerintah ini. Karena program ini baik ya, baik bagi guru, juga bermanfaat bagi lembaga, dan bermanfaat juga bagi siswa. Untuk itu Bu Rini yang sudah mendapatkan arahan dari PP atau pengajar prakteknya dan hari ini akan didiseminasikan kepada rekan-rekannya, mohon para ibu guru mengikuti dengan baik karena ini juga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang akan disampaikan diikuti dengan seksama, dengan tetap semangat ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya program ini atau acara kegiatan pada siang hari ini langsung akan dipandu atau disampaikan oleh teman kita yaitu Ibu Rini Agustin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ditutup acara pada siang hari ini, saya buka dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan diseminasi budaya positif segera dimulai. Begitu yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Ahmad Junaidi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar supaya pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif aksinya tahun 1.4 berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan kulina biha wa dapat atas bila nabi dan nabi atau kebingungan dan syaitan atau kemana kita atau kebingungan dan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana billahi masiku salamun alaikum bi barakah al-fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya acara diseminasi budaya positif akan langsung dipandu oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Rini Agustin SPDSD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bu Dina, saya akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuda ini selaku Kepala SDN Kalimantan 4
Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru, SDN Kalijodo 4 yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini ketemu lagi ya. Sebelumnya saya mau berpantun terlebih dahulu. Belum. Naik kereta ke Surabaya. Keretanya tiket eksekutif. Ketemu lagi dengan saya dalam diseminasi budaya positif. Ya, jadi untuk hari ini saya akan membahas tentang pemahaman dan penerapan budaya positif dalam tugas saya di modul 1.4. Oke, selanjutnya ini ya, ini Nadisir SPDSP, sini Kalijodo 4, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Nah, kita sebelum saya mulai, kita eksplisit dulu dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Lela. Monggo Bu Lela. Terus bolehkan
Oke, terima kasih Bu Lela atas lagunya. Silakan pergi sekalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Lela. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk konsep inti budaya positif. Hari ini kita akan belajar tentang 8 ini ya, 8 subbab di modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, kita mengawali untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Ya. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat terpenuhi kebutuhannya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi ini kalau di CGP itu ada di modul 2. Jadi nanti kita akan pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ada lagunya itu. Bisa ya? Masih ingat ya? Ayo berdiri semua. Kita nyanyikan itu lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya. Kalau kelas 1, 2 mungkin kelas rendah sudah biasa nyanyi. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif adalah salah satu penerapan sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward atau hukuman. Jadi kita kadang-kadang ke peserta didik kita ya, ayo siapa yang bisa, nanti bu guru kasih hadiah atau apa gitu ya. Jadi kalau disiplin positif ini tanpa itu, tanpa reward dan hukuman. Jadi anak-anak itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Gitu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tadi ya sudah kita nyanyikan. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, program pendidikan dasar yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai kreativitas, kerjasama dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, jujur, mampu memberikan yang terbaik bagi orang lain. Itu nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan 3 ini ya. Profil pelajar Pancasila, program pendidikan dasar dan keterampilan hidup. Lanjut ya. Ini untuk yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia punya 5 dasar kebutuhan ini. Yang pertama yaitu bertahan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja bagian-bagian dari kebutuhan bertahan hidup itu? Kebutuhan pokok ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu seperti rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, saling mengasihi. Kalau kita misalkan marah atau menasihati murid kita, berarti kita
sayang. Bukannya kita membenci mereka, deh, tapi siapa itu sikap kepedulian kita atau sayang kita terhadap peserta didik. Tuh. Yang ketiga yaitu penguasaan. Tuh, berprestasi, memimpin, harga diri. Tuh, adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kesenangan. Tuh, bisa bermain, tertawa, healing. Healing itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Makanya kalau kita lama tidak healing itu rasanya gimana Pak Ibu? Stres itu ya. Apalagi yang emak-emak ini di rumah sibuk banget, belum ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi pekerjaan rumah. Yang punya anak 3 ini ya no. Belum kalau kerja di sekolah, deh. Jadi memang kita butuh itu healing, sekali-kali butuh healing. Yang kelima yaitu kebebasan, mandiri, bebas memilih, bebas berpendapat, mencoba hal baru. Jadi itu kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar. Jangan mau nggak dipaksa, misalkan dijodohkan, dipaksa menikah dengan itu, mau tidak? Tidak. Tentunya tidak. Tidak mau. Kecuali Pak Angga. Selalu mau. Ya. Kecuali Pak Angga. Nah, kita lanjutkan yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 2 ya, berasal dari eksternal dan internal. Eksternal itu berarti dari luar diri manusia ya, luar diri kita. Kalau internal dari dalam diri. Eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Anak-anak kalau motivasinya gini, misalkan anak-anak kalau bu guru kasih hadiah nanti siapa yang bisa bu guru kasih hadiah gitu kan misalnya ya, itu berarti motivasinya dari eksternal ya, jadi karena ada hadiah tadi atau ada hukuman dari bapak ibu guru gitu ya. Kalau internal yaitu kesadaran diri untuk menerapkan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti saya tuh harus belajar supaya bisa pintar, supaya bisa naik kelas, supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya, gitu ya. Mungkin itu dari dalam diri mereka. Kalau dari luar, itu tadi. Kita lanjut ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa seorang guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Yang pertama coba perhatikan ilusi bahwa seorang guru mengontrol murid. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan ini? Ini kan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini coba. Benar? Menurut saya dari pemahaman bahwa ilusi bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Guru bisa mengarahkan atau menyuruh A, menyuruh B. Misalnya, ayo dikerjakan halaman ini. Ayo sapu kelas. Ayo kita ini. Jadi pemahaman dari ilusi bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid itu menurut saya. Jadi guru itu bisa kesannya menyuruh, kok menyuruh sih? Memberi perintah, memberi perintah atau arahan kepada murid. Begitu. Terima kasih Bu jawabannya ya. Kita lihat jadi kita tuh menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi kita tuh bisa mengontrol murid, memberikan perintah-perintah, ya, arahan gitu ya. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Coba Ibu Tina mungkin. Terima kasih. Kalau menurut saya ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini yang kita berikan kepada siswa, contohnya adalah kita memberikan penguatan positif, ayo nak kita belajar supaya nilai kamu nanti bagus dan apa yang kamu
Kemudian yang efektif dan bermanfaat saya rasa cuma itu Bu. Jadi kita memberikan motivasi kepada beliau, kepada peserta didik supaya dia termotivasi untuk belajarnya, mendapatkan nilai yang bagus sehingga apa yang dia inginkan bisa terwujud. Terima kasih Bu Tina. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya gitu ya. Maksudnya itu penguatan positif itu apa yang kita sampaikan yang positif akan efektif dan bermanfaat. Terkadang anak itu tidak nurut sama orang tua, tetapi nurut sama gurunya. Dan kalau gurunya yang memberitahu akan lebih nurut kepada gurunya daripada orang tua. Yang ketiga yaitu terusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Monggo Bapak Ibu yang pada. Ide saya belum keluar. Tadi coba aja. Dengan berjalannya waktu akan keluar sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau yang anak-anak bisa enggak? Di sini kita sebagai guru tidak boleh menyalahkan murid apabila ada sesuatu kesalahan yang membuat si anak down mentalnya, sehingga nanti anak takut mau melakukan kreasi kalau di bidang olahraga gitu ya. Kita nggak boleh langsung menuduh anak kamu salah, nggak boleh langsung menuduh kayak gitu. Kita praktekkan, kita beri contoh yang bagus sehingga anak nanti membangun mentalnya anak ini tidak langsung down, takut olahraga itu kok kesel, olahraga itu kok capek, sehingga nanti mentalnya anak itu kalau kita mengarahkan ke kesehatan, ke apa gitu, sehingga anak itu membuat senang gitu, bisa main dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sekali. Kita lupa tidak tepuk satu kali. Ya, untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ayo Bu Nurul. Bu Lela. Di sini ya, kita sebagai seorang guru, kita sebaiknya di sini kan maksudnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa itu kita memberikan tanggung jawab kepada murid agar mereka memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri dengan tujuan yang akan mereka capai. Nah, sikap orang dewasa di sini berhak memaksa peserta didik dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Mungkin lebih menonjol ke arah memberikan tanggung jawab kepada peserta didik. Seperti itu Bu Lini menurut saya. Terima kasih. Ya, jadi menurut Bu Lela ini maksudnya memaksa dalam hal tentang tanggung jawab peserta didik. Misalkan ya sebagai pelajar tanggung jawabnya apa? Belajar, gitu ya? Tuh mungkin. Kalau di rumah mungkin tanggung jawabnya apa? Membantu orang tua, gitu. Jadi orang dewasa itu berhak untuk memaksa itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi ini berbeda ya. Untuk yang pertama, realitas, kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Benar apa tidak? Menurut jenengan yang mana nih yang benar? Kebutuhan kita sama atau kebutuhan kita berbeda? Berbeda. Kebutuhan tiap orang itu berbeda. Apalagi dari tingkat usia pun juga akan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul ya? Jadi anak pun dari bayi sudah punya karakter dan sifat masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Anak itu bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah punya garis-garis sendiri. Kita sebagai guru tinggal
menebalkan tugas kita, yaitu menebalkan laku siswa untuk meraih cita-cita mereka. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi setiap orang itu punya pendapat berbeda-beda masing-masing ya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan kita sekolah supaya apa? Supaya pintar. Kadang-kadang yang ditanya, kenapa tujuan kamu sekolah apa? Ada yang menjawab, supaya dapat jasa, ya weh. Supaya dapat orang Indonesia. Betul ya. Supaya dapat tamu dari orang tuanya. Atau gini, kalau di rumah saya bosen disuruh-suruh atau apa gitu kan ya. Berarti berbeda-beda juga. Jadi semua perilaku baik atau buruk itu mempunyai tujuan masing-masing. Orang mencuri pun punya tujuan, gitu ya. Bukan hanya perilaku buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi harus percaya diri, jadi tidak bisa dikontrol orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisakah saya mengatur panjenengan? Jadi semua punya prinsip masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama ya. Konsensus itu apa? Konsensus itu kayak pendapat bersama gitu ya. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Tapi yang di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi ada kalah, harus menang, selalu semangat berarti. Berarti baik yang mana ini? Teori kontrol tentang dunia ya. Stimulus responnya beda. Nah ini kita lihat posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau guru ada 5 ya. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Ini ada 5. Nah, bentar. Nah, ini supaya jenengan semua paham tentang ini, saya beri panduannya dulu. Silakan dibaca sebentar lagi. Saya akan kasih tugas. Tugasnya jenengan tentukan, nanti ada contoh kalimatnya. Jenengan tentukan termasuk menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Saya kasih bacaan dulu, sama pelajari semua ya. Nanti baru saya kasih tugas di kertas. Sudah ya Bapak Ibu? Waktunya sudah cukup. Untuk membacakan hasilnya, siapa yang mau ke depan? Bu Tias? Masih makan? Ya. Bu Titin? Bu Titin bagaimana? Kira-kira betul tidak dengan maju ke depan Bu Titin? Di sini?
tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, termasuk posisi kontrol manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, termasuk posisi kontrol pemantau. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin atas jawabannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berbeda pendapatnya? Silakan, Bu Nurul. Sama. Ya, tidak apa-apa, maju ke depan. Itu resiko. Mungkin ada yang berbeda kan? Ya, katakan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda pendapat, tidak masalah. Kalau menurut saya, pernyataan tentang saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrolnya yang digunakan adalah membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrolnya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi kontrolnya man. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, yaitu posisi kontrolnya manajer. Sedangkan yang kelima, saya beda dari Bu Titin, kamu selalu yang paling terakhir. Menurut saya itu membuat merasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Sudah? Titin, Titin. Monggo Titin, maju ke depan. Satu lagi. Nanti kita akan lihat yang benar yang Yang mana? Nun, hati-hati. Terima kasih Bu Rini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil saya, tapi nggak tahu untuk benar salahnya, nanti kita kembalikan kepada Bu Rini. Saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol yang digunakan membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, posisi kontrol yang digunakan teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, posisi kontrol pemantau? Kamu selalu yang paling terakhir, posisi kontrol manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Terima sekali ya. Selanjutnya kita lihat, coba perhatikan, kita lihat hasilnya yang benar. Kita perhatikan dulu. Ini ada 6 soalnya. Perhatikan. Kira-kira dengar betul tidak? Yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat merasa bersalah. Tepuk tangan betul semuanya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti penghukum. Benar juga ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kalau sebagai teman tuh gini Bapak Ibu, maksudnya tuh kita kayak merayu, kayak meracu ke anak-anak gitu loh. Ayolah, kamu langsung gak kasihan sih sama ibu guru, sama bapak guru itu sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita kan kadang-kadang ngasih reward apa gitu ya. Itu namanya pemantau. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Apa tadi? Ada yang salah kan teman-teman? Nomor 3 sama nomor 5. Yang nomor 3 itu teman tadi banyak yang betul. Oh, yang pemantau sama penghukum itu
Tuh, oh kebalik. Ya. Apakah kamu mendapat stiker ya? Oh itu benar ya? Heeh. Kalau penghukum itu apa tadi? Kan satu arah. Ini biasa kita mesti terakhir. Kadang kita gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tuh manajer, gitu ya. Jadi kalau manajer ini lebih apa ya? Kalau mungkin kita ke anak kecil ini bisa, cuma agak sulit. Manajer itu diterapkan biasanya di anak besar itu. Kadang anak kecil sulit untuk memahami berita ini. Jadi kan sudah perhatikan ini ya, sudah. Nah, ada 5 posisi kontrol di situ. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menghukum dan membuat orang merasa bersalah, yaitu menghindari hukuman. Itu tadi apa? Motivasi apa? Menghindari hukuman tadi. Motivasi eksternal apa internal? Eksternal, betul. Kalau menghukum sama membuat orang merasa bersalah ya. Terus mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman atau eksternal. Yang manajer menghargai diri sendiri berarti internal. Jadi kira-kira yang seharusnya guru lakukan itu yang model posisi kontrol seperti apa? Internal. Nah, yang apa? Sebagai Sebagai manajer, gitu ya. Jadi kalau yang dua itu eksternal, yang dalam itu manajer. Masih ada lagi Bapak Ibu? Isi lagi dulu. Untuk belum ini dulu. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Di kelas Bapak Ibu tentunya sudah membuat keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu berarti tidak dapat apa? Dilihat. Yang kedua, pernyataan bersifat universal. Universal itu menyeluruh, berupa kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat negatif itu jangan, itu tidak ada. Sesuai kondisi kelas atau sekolah, mudah diingat, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi setiap ajaran baru, murid kelas baru, kita ajak untuk membuat ini keyakinan kelas. Jadi mereka akan mematuhi keyakinan kelas ini sesuai dengan apa yang sudah mereka sampaikan, karena kita sudah melibatkan mereka dalam pembuatannya. Ya, sehingga kalau mereka melakukan kesalahan, kita bisa, nah keyakinan kelasnya apa? Nanti ada jawaban. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, yang pertama contohnya itu tidak boleh masuk terlambat. Tidak boleh itu kan kata apa ya? Ya, negatif tadi. Kalau yang keyakinan masuk tepat waktu, gitu. Masuk tepat waktu, kata-katanya. Jangan tidak boleh masuk terlambat, ya. Untuk yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Tuh, tempatnya apa? Tempat sampah. Jangan digot. Yang ketiga, tidak boleh berbohong. Nah, kalau keyakinan kelas, budayakan kejujuran. Yang keempat, tidak boleh berkelahi di sekolah. Nah, keyakinan kelas, budayakan hidup rukun. Jadi itu peraturan sama keyakinan. Belajar kelas itu tidak ada kata-kata negatif. Jadi positif semua, bersifat universal, abstrak, ya. Lagi, lanjut. Ini ya. Hukuman, perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Siswa tidak tahu bentuk hukumannya apa. Bersifat satu arah. Misalkan ada anak murid yang ujung-ujung datang telat. Nah, kita
langsung kita apa? Nah, beri hukuman, kita marah ya biasanya ya. Kenapa kamu telat gini-gini? Langsung dikasih hukuman. Siswa itu tidak tahu hukumannya apa. Guru yang memberikan hukuman itu namanya hukuman. Tidak terencana atau secara tiba-tiba. Tuh. Kalau konsekuensi terencana sesuai kesepakatan, siswa mengetahui bentuk hukumannya apa dan bersifat dua arah. Misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, ternyata ada yang masih membuang sampah di kita sudah sepakati kalau ada yang seperti itu kita kasih hukuman apa. Nah itu berarti namanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jadi jika melakukan kesalahan, konsekuensi yang harus diterima murid itu apa? Itu kalau restitusi, yaitu proses membuat siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses membuat siswa menyadari kesalahan dan proses untuk siswa membuat solusi dalam permasalahan. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ini ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan langsung kita hukum atau kita marahi atau apa. Sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu itu proses dialog yang dilakukan seorang guru dengan siswa agar menjadi jujur, mandiri, serta bertanggung jawab. Jadi ada 3 dalam segitiga restitusi itu ya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menyampaikan keyakinan. Tuh, dan kalau dalam validasi tindakan yang salah itu apa? Cara yang lebih tidak kelihatan ini, kurang terang. Enggak kepotong. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu namanya validasi tindakan kelas. Dan validasi tindakan yang salah. Kalau menanyakan keyakinan, itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh. Kami jadi ada 3 dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyampaikan keyakinan. Tentunya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi. Nah ini menstabilkan identitas nih. Peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Kita sebagai pendidik harus mendengarkan cerita tersebut tanpa harus menghakimi. Jadi misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita suruh dia bercerita menurut versi dia sendiri. Jadi biarkan dia bercerita dulu, tanpa kita harus menghakimi. Langkah yang kedua itu namanya menstabilkan identitas ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah peserta didik menceritakan kejadiannya, seorang pendidik menanyakan apa tindakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut dengan adanya kejadian itu. Maksudnya apa ini? Coba perhatikan. Setelah peserta didik menceritakan kejadiannya ya, seorang pendidik menanyakan apa tindakan itu benar enggak? Yang kamu lakukan itu salah tidak? Kalau menurut kamu, kenapa kamu melakukannya? Itu tentunya anak punya alasan sendiri. Jadi kita tidak langsung boleh menghukum. Untuk yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu tindakan apa yang dilakukan oleh peserta didik, maka kita mengaitkan dengan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati, sehingga kita dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat mencontohkan tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau dia sudah bercerita kenapa dia melakukan hal itu, terus kita ganti keyakinan kelas apa sebenarnya yang sudah kamu langgar. Misalnya dia sudah membuli temannya, berarti keyakinan kelas apa? Apa? Tidak menghormati orang lain gitu. Jadi bolehkah kita tidak menghormati orang lain? Tidak boleh. Dan itu kan menimbulkan apa? Pertengkaran ya.
dan lain-lain. Ya, jenengan sudah punya alasan sendiri. Nah, ini contoh saya kemarin ini ada kejadian memang fakta ya, waktu itu ada yang menangis, Arjuna ini menangis karena habis main bola sama kelas 1A lawan 1B gitu ceritanya. Bisa diputarkan ya? Perhatikan saja. Kenapa wanita menangis? Aku kan main bola sama teman-teman. Main bola sama A. Kira kamu adik biasa. Kenapa menangis? Sama siapa? Sama ini. Kenapa menangis? Nanti ada guna. Ya, kenapa? Ya, itu kalau anak kecil agak sulit apa ya, kalau besar mungkin bisa ditangani dengan baik. Nah, kalau anak kecil kan harus betul-betul karena mereka tuh nanti takutnya tuh udah ngaku gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menggali informasi dari mereka. Jadi kita tidak perlu keras atau kasar kepada mereka. Jadi murid itu sebenarnya kalau kita sayang dengan mereka, mereka pun juga akan sayang kepada kita. Jadi tidak perlu dimarah-marahi, karena kasihan melihat mereka ya di rumah sudah dimarah-marahi orang tuanya, di sekolah dimarahi bapak ibu guru. Kok kayaknya tidak ada benarnya sih saya. Jadi kita sebagai guru di sekolah itu sebagai orang tua mereka di sekolah ya sebisa mungkin sabarlah untuk mengatasi peserta didik kita. Gitu. Kita lanjut. Sebenarnya ada 2 video, cuma saya tampilkan satu saja biar kita lihat. Nah, kesimpulan. Jadi ini ya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, di mana kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kalau dipikir-pikir tugas kita itu berat apa tidak? Berat ya. Guru itu selain sebagai pendidik juga menuntun. Kita bukan hanya mengajarkan materi saja, tapi kita juga harus mengajarkan adab, mengajarkan apa itu? Etika, tata krama, supaya mereka bisa menjadi insan yang selain berprestasi, unggul, tapi juga
akhlakul karimah juga, seperti visi sekolah kita. Kita ice breaking dulu ya, biar tidak loyo ya. Joget-joget dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, kita kembali sudah capek kita. Kita lanjutkan. Nah, ternyata terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti disiplinasi budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya, kita berusaha untuk menjadi guru yang terbaik semampu kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, biar bisa menjadi pahala kita di akhir